Saya Rizky Fikri Al-Manshawi dari kelas E ingin membuat video tentang buku Islam dan Evolusi sebagai tugas akhir semester pada semester 2 ini. Yaitu sebelum saya menjelaskan isi buku tersebut, saya akan menjelaskan identitas buku tersebut. Yaitu pertama, namanya ialah Islam dan Evolusi. Yang kedua, karya oleh Ahmad Syuaib Malik, diterbitkan pada tahun 2023, berjumlah 475 halaman. Yang pertama itu apa itu evolusi? Nah, penjelasan evolusi yaitu sebuah transformasi dari makhluk hidup yang mengalami proses peragaman secara alamiah dan terjadi dengan mekanisme yang acak serta tidak ada tujuan tertentu. Nah, teori evolusi yang kita kenal sekarang ini dan beredar adalah pendapat bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, pendapat ini sangat kontroversial di kalangan manusia, khususnya yang beragama, dan terkhususnya lagi yaitu agama Islam yang menganggap bahwa manusia pertama ialah Nabi Adam. Nah, pendapat ini sangat berkebalikan dengan teori tersebut. Nah, umat Islam itu kenapa menentang? Karena umat manusia, khususnya ya beragama Islam, itu menentang bahwa Nabi Adam atau manusia itu berasal dari kera. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, Nabi Adam itu sebagai nabi atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, evolusi dalam sudut pandang Islam. Yang pertama yaitu menurut penulis buku, yaitu Syuaib Ahmad Malik. Dalam sudut pandang beliau, bahwa semua makhluk hidup itu diciptakan dengan proses evolusi. Tapi dia mengecualikan bahwa Nabi Adam tidak berlaku, karena Al-Quran dan hadis menjelaskan secara jelas mengenai penciptaan Nabi Adam. Nah, pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, menurut beliau terjadi pertentangan di antara evolusi dengan akidah Asy'ariyah, karena di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun mengenai jumlah umur kehidupan. Tidak ada nas atau teks yang secara detail mengatakan umur bumi sekian tahun. Yang ada hanyalah mengenai penciptaan bumi. Kemudian evolusi dalam sudut pandang Kristen. Agama Kristen mengalami masalah besar dengan adanya teori ini. Sebab apa? Karena orang Kristen yang mengikuti pandangan konvensional percaya bahwa umur alam semesta berdasarkan pada kitab Injil mereka ialah hanya 6-10 ribu tahun. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, umur alam semesta adalah 13,4 miliar tahun, dan bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian kehidupan pertama kali muncul di bumi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan pertentangan antara kitab Injil dan sains. Nah, secara umum tentang teori ini melahirkan 4 paradigma manusia dalam menyikapi teori tersebut, yaitu yang pertama kreasionisme yang menganggap dan menolak penuh tentang teori ini. Nah, kreasionisme ini menganggap semua manusia itu ya berasal dari Tuhan yang ciptakan dari ketiadaan. Nah, posisi manusia yang kedua yaitu konsepsionalisme yang menganggap semua makhluk hidup kecuali manusia memiliki evolusi. Nah, manusia itu sendiri ya berasal dari Tuhan yang diciptakan dari ketiadaannya. Nah, tokoh yang mendukung pendapat ini ialah Yasir Qadhi dan Nazir Khan. Dan posisi manusia yang ketiga ialah konsepsionalisme Adam. Nah, pendapat ini menyetujui bahwa evolusi itu terjadi pada semua makhluk hidup tanpa terkecuali manusia. Nah, tapi mereka mengecualikan Adam dalam teori evolusi ini. Nah, posisi ini manusia lebih terbuka dari sebelumnya, yaitu menerima bahwa teori ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali manusia, dan yang dikecualikan ialah Adam. Karena Adam itu sendiri dilahirkan tanpa bapak dan ibu, itu ialah suatu mukjizat. Nah, tidak tertutup kemungkinan manusia berasal dari makhluk atau organisme lain selain manusia itu sendiri sebelum Nabi Adam. Dan di dalam Al-Quran juga belum terdapat ketegasan bahwa tidak ada manusia sebelum Nabi Adam di bumi. Nah, yang keempat ialah posisi manusia yang tidak mengecualikan siapapun dalam proses evolusi. Nah, posisi ini menyetujui bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari organisme yang sama tanpa terkecuali Adam. Posisi ini manusia menganggap bahwa
manusia ini berasal dari seleksi alam. Nah, teori yang berkembang pada saat ini ialah manusia berasal dari kera. Nah, apakah benar hal tersebut? Saya akan berikan ilustrasi bagaimana ya manusia atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu menganggap bahwa atau menyamakan bahwa manusia juga berasal dari kera. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini ialah sudut pandang manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi teori tersebut. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Mereka memiliki paradigma tersendiri. Nah, teori evolusi ini menghasilkan beberapa pandangan manusia terhadap teori tersebut. Yang pertama ialah manusia yang menolak secara total dalam menerima teori tersebut. Mereka menganggap serta-merta manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ialah manusia yang menyetujui akan teori evolusi, tetapi mereka tidak mempercayai bahwa teori ini berlaku pada umat manusia. Yang ketiga ialah manusia yang menyetujui teori tersebut, tidak terkecuali manusia, akan tetapi mereka menolak teori ini untuk Nabi Adam, karena Nabi Adam itu sendiri diciptakan tanpa bapak dan ibu. Itu ialah mukjizat seperti yang diterangkan dalam nas-nas Al-Quran secara jelas. Posisi manusia yang keempat ialah menerima secara mutlak pendapat atau teori evolusi tersebut tanpa terkecuali. Seluruh makhluk hidup ini mengalami evolusi dan memiliki nenek moyang yang sama, berasal dari organisme yang lain ataukah sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.